udah jadi belum ini? Sudah bisa dimakan Pak. Oh jadi celoknya gini aja? Ah ya, langsung di ini kayak permen. Ayo cobain dulu Pak. Pejabat Gubernur Jawa Barat menjam pelaku UMKM yang ada. Ayo Pak, silakan monggo. Coba aja Pak. Justru rasanya lebih mantap. Oh iya betul. Pakai ini aja nih. Ini dodol apa nah? Susu apa? Enggak pakai susu. Original. Jadi ya. Dodolnya apa sih? Dodol apa? Dodol Betawi. Betawi aja. Dodol Betawi. Ketan, gula merah. Ayo aja Pak. Batal. Jadi batal. Jadi apa jadi duit nanti? Aja Bapak. Kang Adri. Ada yang jualan kuntuman perak sekali. Oh jangan Pak. Ini promo kita Pak dari Nah, maksudnya kasih colokannya nyolok sekali udah bau kaos. Memang nanti kita seperti itu Pak. Ah iya bagus Jadi siapa yang mau lihat sini boleh foto di sini. Iya Pak. pakai arang gini. Pakai. Oh, gas Pakai lainnya. gas. Gas. Kalau di rumah pakai arang, kalau sini pakai gas. Oh, beda ya, beda alam. Beda alam. Berapa jam? 8 jam Pak. Iya. Pokoknya mau sudah aduk. Iya. Bahannya apa aja? Terigu, ketan gula merah, santan. Air sudah ditolong. Iyalah, air pasti Pak. 8 jam. Gantian. Ini aja Pak, nanti lanjut. Iya. Mengeras ya? Oh, jadi putar-putar nanti kelengar sendiri ya? Iya. Dari sini ke sini berapa lama? Yang lain. Itu bisa tahan 2 bulan lah. Sebulan. Ini nunggu kering dulu. Iya, nunggu kering. Nunggu dingin. Bin, foto aja. Aman. Ayo. Sebetulnya banyak, cuman kita nggak bisa bawa ini apa? Ada mobil jadi Ini ekspor juga. kurang-kurang ekspor dia Perakitannya kan dari sini masih. iya. Bayarnya juga. Pertama mereka yang di sini tidak boleh oh di luar Ini juga untuk dibayar. Gimana sih? Udah bikin ini berapa banyak? ada yang sebulan ada yang kalau motor sampai 24 jam. ada situasi pada suatu kalau mau lihat industri kecil kami boleh dekat kami Kalau ini Ini untuk mesin industri pajak. ada yang 500 berarti masih di bawah di masih kecil Demokratisasi ekonomi. Yang kelima yaitu inklusivitas dan keanekaragaman. Yang keenam, Bapak Ibu, marilah kita sambut kehadiran penjabat Gubernur Jawa Barat, Bapak Bay Mahmudin, beserta jajaran Forkopimda. peningkatan Juga tentunya Bapak Ibu kita saksikan bersama penyematan selendang khas Karawang, tentunya kepada penjabat Gubernur Jawa Barat yang berkenan hadir dalam peringatan Hari Koperasi ke-77 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang tahun 2024. Jawa Barat, Bapak Rahmat Taufik Kasadi, dan juga para Forkopimda Kabupaten Karawang atau mewakili, dan juga Kepala Dinas KUK Kabupaten Karawang Bapak Dini Rahmadi, yang saya hormati Penasehat Koperasi Agritera Bapak Adia Mirza, yang saya hormati para Bupati Wali Kota se-Jawa Barat yang hadir atau mewakili, yang saya hormati para kepala perangkat daerah
terkait di lingkup Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang, para kepala dinas yang membidangi koperasi kabupaten kota se-Jawa Barat, dan juga para pimpinan pengurus penggiat koperasi se-kabupaten kota se-Jawa Barat dan khususnya yang ada di Kabupaten Karawang atau mewakili. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada acara perayaan Hari Koperasi ke-77, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bupati Karawang dan juga masyarakat Karawang yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik, sangat meriah Pak acaranya. Mudah-mudahan menjadi momentum koperasi untuk di masa depan ini menjadi lebih menggeliat lagi. Dan juga terima kasih kepada Dirut PIP yang telah berkenan hadir dan menandatangani MOU. Tadi saya sampaikan Pak Dirut, kalau hanya MOU saya nggak mau, harus langsung bisa pembiayaan kepada KUKM yang ada di Jawa Barat. Jadi nanti Bapak Ibu hanya tinggal menagih kepada Dirut PIP untuk pembiayaan juga pelatihannya. Jadi mulai hari ini sudah bisa ditagih kapan. Kabupaten kota silahkan semuanya, para bupati wali kota yang hadir catat nomor handphonenya Pak Dirut supaya segera bergerak bergulir dana untuk anggaran untuk KUKM di Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan pidato Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada perayaan Hari Koperasi ke-77 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati dan merayakan Hari Koperasi ke-77 dengan tema Koperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil. Tema ini sengaja diambil untuk meneguhkan peran strategis koperasi dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini, bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi himpitan krisis yang tidak mudah. Mulai dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis iklim, dan bahkan krisis geopolitik yang puncaknya menambah ketidakpastian dalam segala sendi kehidupan. Tantangan serupa juga terasa dampaknya dan tengah kita hadapi di tanah air, seperti gejolak harga pangan dan ketidakpastian masa panen. Ketidakpastian hanya mungkin bisa dijawab dengan prinsip kehati-hatian, dengan diagnosa yang benar, dengan formula obat yang tepat, dengan aksi yang cepat, dan yang paling mendasar adalah dengan kebersamaan yang kuat. Pembelajaran inilah yang kita dapati saat melewati krisis pandemi COVID-19 atau bahkan krisis-krisis lain yang telah dilewati sebelumnya. Pada peringatan 77 tahun Hari Koperasi kali ini menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran koperasi di tanah air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian tersebut, khususnya untuk mempercepat ikhtiar kebangsaan keluar dari middle income track. Hari ini pendapatan per kapita rakyat kita diperkirakan baru sekitar 4.919 US dollar pada tahun 2023. Untuk menjadi negara maju di 2045 nanti, pendapatan per kapita ini harus bisa naik setidaknya 5 kali lipat. Pertanyaannya, bagaimana target itu dapat dicapai dalam situasi krisis dan serba ketidakpastian? Selanjutnya, apakah target itu dapat tercapai dengan struktur ekonomi yang ada saat ini? Lebih dari 99% dari pelaku usaha di tanah air adalah usaha mikro. Tiap-tiap krisis, populasi usaha mikro semakin melebar hingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang kompleks. Tidak hanya antara usaha mikro dengan skala usaha yang lebih besar, tetapi mereka bahkan telah bersaing antar sesama usaha mikro untuk memperebutkan kue ekonomi yang semakin terbatas. Usaha mikro ini pula yang menempati porsi terbesar dari pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal, belum mendapatkan akses inovasi dan teknologi, atau bahkan usaha mereka paling rentan terhadap perubahan lingkungan. Maka mustahil ikhtisar kebangsaan untuk menaikkan
per kapita 5 kali lipat pada 2045 nanti dapat dicapai dengan mengandalkan struktur ekonomi yang ada saat ini. Disinilah peran koperasi menjadi sangat penting guna melengkapi ekosistem usaha rakyat agar dapat tumbuh. Dari usaha mikro ke usaha kecil ke usaha menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. Sebagai contoh, koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia sebesar 4,25% setelah Bank Umum, selain kredit usaha rakyat KUR 4,95%. Bahkan di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayaan usaha. Solusi inilah yang terus kita ingin perbesar melalui penguatan lembaga pembiayaan dana bergulir LPDB dengan mematok 100% dari pembiayaannya untuk koperasi. Maka secara operasional, peran koperasi menjadi sangat strategis dalam mengkonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berskala ekonomi, mengakselerasi para pelaku usaha mikro dan kecil dengan inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, dan mengeskalasi para pelaku usaha mikro dan kecil agar terjalin kemitraan rantai pasok. Pada tahap ini, koperasi telah membantu memberikan kepastian kepada pelaku UMKM untuk tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi. Fondasi inilah yang tengah kita siapkan melalui pengembangan modal korporatisasi dan nelayan berbasis koperasi seperti pembangunan pabrik minyak makan merah per 1000 hektar sawit milik petani swadaya dan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional melalui skema solusi atau solar untuk koperasi nelayan. Demikian halnya dengan pembangunan rumah produksi bersama RPB pada 3 tahun terakhir. Rumah produksi bersama atau RPB menjadi sentra industri skala menengah, medium industri yang dikelola oleh koperasi untuk mengolah komoditi unggulan ekonomi rakyat agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi. Koperasi telah menjelma menjadi solusi untuk memberikan kepastian pembelian produk, memberikan kepastian terhadap akses inovasi teknologi, memberikan kepastian terhadap akses kemitraan dan bahkan akses permodalan. Alhamdulillah, RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari coklat, garam, rotan, bambu, kulit, cabai, dan beberapa komoditi unggulan lainnya di sejumlah daerah. Inilah sejatinya masa depan ekonomi kita, masa depan lapangan pekerjaan kelas menengah yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan ke depannya. Model ini pula yang kita percaya dapat mengoreksi sekaligus menaikkan pendapatan per kapita segenap rakyat kita sebesar 5 kali lipat di 2045 nanti. Sekali lagi, untuk menaikkan pendapatan segenap rakyat bukan lagi pendapatan orang per orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, untuk mengupayakan hal tersebut, di mana koperasi berperan sebagai ekosistem pendukung ekonomi usaha mikro dan kecil, koperasi harus terlebih dahulu hadir sebagai pemberdaya anggota. Koperasi tidak boleh sekedar memenuhi ambisi sebagai sebagian pengurusnya saja, apalagi sampai terperangkap dengan nostalgia di masa lalu. Dunia terus berubah, begitupun koperasi harus terus menyempurnakan gerakannya, menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Koperasi di tengah himpitan krisis dan serba ketidakpastian hari ini harus semakin agile, yakni memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Untuk itu, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat. Tata kelola koperasi harus semakin baik sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap-tiap warga negara untuk menaruh harapan dan mengembangkan usahanya. Maka semangat inilah yang kita ingin lembagakan ke dalam rancangan undang-undang koperasi. Kita berharap agar RUU Koperasi segera diundangkan guna memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus
dan segenap anggota koperasi dimanapun berada, ketekunan dan ketelatenan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam berkoperasi telah ikut mengantarkan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti sekarang ini. Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita membutuhkan lebih banyak lagi orang Indonesia yang berkoperasi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi sektor real, sektor produktif yang mampu mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil dan menyejahterakan. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Saya berharap semangat berkoperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda. Mari manfaatkan kehadiran koperasi multi pihak sebagai terobosan untuk menarik minat dan bakat anak-anak muda Indonesia yang terbukti unggul. Insya Allah sejalan dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro dan kecil yang berkoperasi, semakin banyaknya koperasi yang memberikan solusi terhadap inovasi teknologi, terhadap kemitraan, terhadap pasar, dan bahkan terhadap permodalan, maka semakin banyak dan cepat UMKM di tanah air untuk naik kelas. Mengakhiri sambutan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gelar produk koperasi serta penandatanganan nota kesepakatan sinergi pemberdayaan dan pengembangan koperasi melalui pembiayaan ultra mikro di Provinsi Jawa Barat secara resmi dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi usaha kita bersama. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.